Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca doa dengan harapan mudah-mudahan segala cita-cita kita dikabulkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala serta memberikan keberkahan di dalam segala kehidupan kita. Untuk yang Islam dengan membaca surah Al-Fatihah, untuk yang beragama lain dengan cara dan keyakinannya masing-masing. Al-Fatihah. Amin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, bersyukur, puji syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan oleh Tuhan sudah pertemuan yang kedua pendidikan agama dalam perspektif agama Islam. Langsung pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari hakikat kita beragama serta manfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pendidikan agama dalam perspektif Islam yang kami sampaikan pada kali ini, agama itu dalam bahasa Arab disebut sebagai ad-din. Ad-dinu. Ad-din yang bermakna sebagai tradisi. Ad-din bermakna sebagai kebiasaan. Ad-din bermakna sebagai budaya. Budaya yang dimaksud adalah bagaimana manusia berperilaku, bagaimana manusia berkehidupan. Sedangkan kata agama yang kemudian diserap di dalam bahasa kita, bahasa Melayu ini, menjadi bahasa Indonesia atau Melayu. Di Malaysia menyebutkannya sebagai agama, Brunei menyebutkannya sebagai agama, Indonesia menyebutkannya sebagai agama. Ini berasal dari kata a yang bermakna minus atau negatif atau non atau tidak. Gama bermakna sebagai kacau. Agama berarti menghindarkan diri dari suatu kekacauan. Dapat diartikan pula agama yaitu suatu peraturan untuk menuju kehidupan manusia yang lebih terarah. Jadi agama itu bisa diartikan suatu peraturan yang bertujuan agar manusia ini hidupnya bisa terarah. Nah, Bapak sekalian, secara bahasa ad-din atau agama, apapun agamanya, ad-din ini bersumber bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab agama namanya ad-din. Makanya kalau Islam maka ad-dinul Islam. Kalau Nasrani ad-dinun Nasara. Ya. Kalau Majusi ad-dinul Majusi. Maknanya bisa dimaknai sebagai adat, bisa dimaknai peraturan, bisa dimaknai nasihat, dan lain-lain. Bahkan ada yang memaknai secara bahasa adalah hari kiamat. Loh, kok ad-din adalah hari kiamat?
Ad-din itu mempercayai bahwasannya kehancuran itu akan pasti. Nah, maka di sini unsur Arab agama dimaknai sebagai ad-din. Selanjutnya macam-macam agama. Kita di Indonesia ini agama yang diakui secara perundang-undangan ada agama Islam, Nasrani atau Kristen, Protestan, kemudian Katolik, kemudian Hindu dan Buddha. Pada baru-baru ini dalam beberapa tahun terakhir termasuk diakui undang-undang yang ada di Indonesia agama adalah Konghucu. Kemudian baru akhir-akhir ini pula, masih dalam 5 tahunan terakhir, muncul pula yang basicnya mirip dengan agama akan tetapi bukan agama. Apa? Yaitu muncul dari faham dulu, yaitu kepercayaan. Kalau dulu ada animisme, dinamisme. Namun kepercayaan yang muncul di Indonesia baru-baru ini, mereka menganut agama tertentu, akan tetapi dalam kebudayaannya ia masih kental melakukan adat-adat kepercayaan kuno. Adat-adat kepercayaan kuno. Sehingga secara resmi agama yang ada di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan itu 6. Mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selebihnya, jika sebagai warga negara Indonesia masih belum resmi secara perundang-undangan untuk diakui sebagai agama di Indonesia. Macam-macam ad-din, macam-macam agama dari asal usulnya, dari asal muasal keberadaannya. Maka di dalam perspektif pembelajaran agama Islam dibedakan menjadi 2 dari sumbernya. Yang pertama dinamakan as-samawi, agama samawi. Agama samawi itu berasal dari bahasa Arab. As-sama, as-sama artinya langit. Artinya agama samawi adalah agama doktrin yang diajarkan dan dibawa oleh para nabi yang diutus oleh Tuhan. Sebagaimana para nabi-nabi sebelumnya membawa ajaran agama dengan kitab-kitabnya, dengan Taurat, dengan Zabur, dengan Injil, dan suhuf-suhuf yang terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Maka Nabi Daud dengan Tauratnya, kemudian Zabur, Taurat Musa, ya. Maka Taurat yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, tentunya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah agama as-samawi, agama langit, agama yang diturunkan oleh Tuhan, diajarkan dan dibawa oleh para nabi. Dan ini disebut sebagai as-samawi. Prosesnya adalah doktrin dari para nabi kepada para pengikutnya. Tentu para nabi itu atas perintah Tuhan, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang diyakini sebagai agama samawi adalah nabi-nabi yang memang tertulis di dalam Alkitab, nabi-nabi yang tertulis di dalam Al-Quran, nabi-nabi yang tertulis di dalam Zabur, nabi-nabi yang tertulis di dalam Taurat.
Mereka semua membawa agama samawi. Kita kenal bahwasannya Yesus alaihissalam yang dalam orang Islam mengatakannya sebagai Isa, sebagai Nabi Isa, beliau adalah seorang nabi yang diberi kitab yang namanya Injil oleh Tuhan. Kemudian Nabi Muhammad adalah nabi yang diberi kitab yang kemudian diberi nama sebagai Al-Quran. Maka ini adalah contoh agama samawi, bukan karangannya Nabi Isa, bukan karangannya Nabi Muhammad, bukan karangannya Nabi Daud, bukan karangannya Nabi Musa, akan tetapi semuanya adalah firman Tuhan, semuanya adalah firman Allah yang kemudian dibawa ajaran itu oleh para nabi tersebut kepada umat manusia. Maka ini yang disebut sebagai agama samawi, doktrin dari langit. Kemudian yang kedua, al-ardi. Ardi itu secara bahasa maknanya bumi. Maka ada juga agama yang terbentuk dari suatu peradaban, suatu kebiasaan, dan suatu kebudayaan. Sebagai contoh misalnya, orang-orang berkumpul di suatu tempat, kemudian ada yang dipujanya, ada pemimpinnya, dan pemimpinnya ini bisa memenuhi segalanya, dan dia lupa diri. Contoh Fir'aun, suatu komunitas, seorang raja yang kemudian karena kekuasaannya kemudian ia berbuat zalim, maka ia menjadikan suatu agama tersendiri sampai dirinya mengaku sebagai Tuhan. Bentukan bumi, artinya agama itu terbentuk karena suatu budaya dan kebiasaan. Ada pula misalnya ada Buddha di negara kita, sangat lekat dengan kebudayaan-kebudayaan. Walaupun ia meyakini bahwasannya Sang Hyang Widi adalah pemilik jagat semesta ini, akan tetapi bentuk ritual, bentuk peribadatannya mengacu pada suatu kebudayaan tertentu. Maka berdasarkan sumbernya agama, ada agama langit, ada agama bumi. Anak-anakku sekalian, di dalam konsep beragama sesungguhnya ada komponen-komponen utama di dalam kita beragama. Komponen beragama itu apa saja? Orang bisa dikatakan beragama itu apa tanda-tandanya? Dalam perspektif Islam, yang pertama mereka adalah adanya tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid bentuknya berupa keyakinan, iktikad, kekuatan batin di dalam meyakini terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beragama itu bertuhan. Orang beragama meyakini bahwasannya Tuhan itu adalah pemilik segalanya. Maka orang beragama harus memiliki konsep tauhid. Bahasa sehari-hari kita disebut sebagai keyakinan. Maka di dalam Islam sendiri, ilmu tauhid itu juga disebut sebagai ilmu akidah. Akidah bagaimana seseorang itu bertuhan, bagaimana orang itu meyakini Tuhan, bagaimana orang itu berpandangan terhadap Tuhan. Disinilah letak perbedaan dari satu agama dengan satu agama yang lain, kan? Misalnya, contoh di dalam beragama perspektif Islam, salah satu ilmu tauhid
meyakini bahwasannya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini konsep tauhid di dalam agama Islam. Maka Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam arti keyakinan. Yang Muslim berkeyakinan bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Anak-anakku sekalian, mungkin bisa saja memiliki konsep yang berbeda di dalam tauhid agama lain. Misalnya, bahwasannya di dalam Nasrani ada Trinitas. Ada Trinitas barangkali. Maka dalam konsep itu, tauhid inilah yang tidak bisa disatukan antara agama satu dengan yang lain. Maka keyakinan seseorang di dalam beragama, kalau sudah menyinggung tauhid, ini adalah pokok dari suatu agama. Maka di dalam konsep Islam, dalam urusan tauhid, ada suatu firman Tuhan di dalam surah Al-Kafirun bagi yang muslim, yaitu istilah lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku. Dalam urusan tauhid, engkau menyembah Allah, aku menyembah Allah. Maka dalam konteks ini bagiku Allahku adalah Allah satu-satunya. Maka mungkin bagi agama lain konsep itu bisa berbeda. Maka ada Allah, maka kemudian ada Tuhan Yesus, maka kemudian juga konsep-konsep yang lain barangkali. Inilah yang dimaksud tauhid yang saya katakan tidak bisa disatukan. Karena ini berkeyakinan tentang iman, kepercayaan, keyakinan, doktrin bahwasannya ia beragama X, ia beragama Y, ia beragama Z, ia beragama apa dan apa, maka ini adalah tauhid. Baik itu agamanya adalah bersifat samawi ataupun agamanya bersifat ardi. Samawi artinya adalah agama yang dibawa para nabi, ardi adalah agama yang muncul akibat suatu peradaban. Muncul akibat suatu peradaban. Ini komponen utama. Orang beragama harus punya tauhid. Jadi kalau ditanya, kamu beragama apa enggak? Iya, beragama. Agamamu apa? Katakan misalnya Katolik. Kamu percaya kepada Tuhan? Ya percaya. Karena konsep tauhid ini adalah keyakinan bahwasanya Tuhan itu ada. Ya. Ini tauhid. Bagi yang muslim ditanya, kamu agamanya apa? Islam. Kamu percaya bahwasanya ada Tuhan? Ya yakin, harus yakin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini tauhid. Bagi yang beragama Nasrani barangkali, apakah kamu percaya bahwasannya ada Tuhan? Iya, Tuhan Allah itu ada. Maka dalam konsep ini, inilah tauhid. Yakin bahwasannya ada kekuatan besar di balik yang semua kita lakukan. Kita berikhtiar apa, berikhtiar ini, belajar begini, belajar begitu. Maka semuanya itu atas kehendak Tuhan, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwasannya Tuhan mengendalikan segalanya. Tentu Tuhan mengendalikan segalanya itu tidak mengabaikan ikhtiar dan usaha manusia. Yang dimaksud, kalau manusia itu melakukan yang terbaik, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik. Kalau manusia itu melakukan yang baik, maka Tuhan juga akan memberikan balasan yang baik. Kalaulah manusia itu tidak melakukan yang baik, dan belum tentu juga Tuhan akan melakukan yang tidak baik. Karena pada hakikatnya Tuhan itu adalah pengasih, Tuhan itu adalah penyayang.
Tuhan itu bukan pendendam dan pengampun. Tuhan itu adalah pengampun, bukan pendendam. Unsur yang kedua, yang wajib ada dalam orang beragama, dalam bahasa Islam disebut sebagai syariat. Sebagai syariah, yang artinya adalah aturan yang mengikat. Maka orang beragama setelah berkeyakinan akan Tuhan, maka orang beragama itu harus menjalankan aturan-aturan beragamanya yang di dalam agama Islam disebut sebagai syariat atau syariah. Tentu syariah ini ada di setiap agama. Anda yang Nasrani, Anda yang Protestan, Anda yang Katolik, Anda yang Buddha, yang Konghucu sekalipun, maka ada syariat ini. Mungkin saja bahasanya berbeda. Yang jelas adalah yang dimaksud syariat adalah aturan-aturan yang mengikat dalam suatu agama. Ini dilarang, ini diperintah, ini diharamkan, ini dihalalkan. Maka itu yang namanya syariat. Itu yang namanya aturan dalam beragama. Yang Muslim, syariat berkaitannya dengan ibadah kepada Tuhan. Misalnya, sholat itu wajib. Sholat itu wajib, zina itu haram, khamr itu haram, minuman keras haram, hubungan badan di luar nikah haram. Maka ini adalah syariat, aturan-aturan itu, dan agama mengaturnya. Setiap agama ada tauhidnya, ada syariatnya. Agama apapun, kalau ada agama nggak ada tauhidnya, atau ada agama tidak ada syariatnya, maka tidak memenuhi unsur agama. Karena agama dikatakan tauhid karena yakin terhadap Tuhan, kemudian agama adalah syariat karena di dalamnya ada aturan. Dan aturan-aturan di dalam agama itu semuanya baik. Aturan-aturan di dalam agama tujuannya semuanya adalah baik. Pasti tujuannya adalah suatu kebajikan. Maka unsur yang kedua, ingat-ingat, orang dikatakan beragama, maka komponen-komponen yang harus dimiliki, yang pertama tauhid, yang kedua syariat. Kalau kita sudah masuk di dalam agama masing-masing, bagi yang Islam, maka konsep tauhid nanti akan dijabarkan. Sebagaimana contoh misalnya, dalam tauhid ada Islam, iman, ihsan misalnya. Islam, iman, ihsan. Maka dalam unsur keyakinan nanti akan dijabarkan lagi masing-masing. Dalam urusan syariat dijabarkan lagi masing-masing. Setiap agama. Tentu dalam urusan syariat ada urusan ibadah, ada urusan makanan, ada urusan pekerjaan atau perbuatan, yang boleh, yang tidak boleh, yang dilarang, yang tidak dilarang, yang dianjurkan dan tidak dianjurkan, yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ini diatur dalam syariat. Kemudian unsur yang ketiga di dalam beragama adalah adanya akhlak atau tasawuf. Apa itu akhlak? Bisa dikatakan sebagai budi pekerti. Dalam bahasa kita, dalam bahasa umumnya adalah budi pekerti. Apa budi pekerti? Perilaku lahir dan batin manusia. Perilaku lahir dan batin, bukan cuma lahiriahnya saja, tapi batiniahnya. Bagaimana orang memiliki tindak tutur kata yang baik dan juga memiliki tingkah laku yang benar. Dan juga bagaimana hati manusia itu terpaut dengan cinta. Hati manusia ini terpaut dengan kasih sayang. Hati manusia ini terpaut dengan kebenaran. Maka ini namanya akhlak atau tasawuf. Orang beragama, tiga ini unsur utamanya. Apapun agamanya, kalau dia beragama dengan benar, dia percaya pada Tuhan. Kalau dia beragama dengan benar, maka ia memiliki peraturan boleh dan tidak boleh. Kalau ia beragama dengan benar, ia memiliki
perilaku lahir dan batin yang benar, hatinya bersih, perilakunya jujur, ya. Ucapannya jujur, hatinya bersih, ikhlas, tulus, inilah perilaku beragama. Anak-anakku sekalian, maka ada hal-hal komponen beragama yang sebenarnya berlaku bagi agama siapapun. Kalau ini komponen utama di dalam orang itu beragama. Sekarang setiap orang sudah beragama, maka haluan besarnya, garis besarnya di dalam Al-Quran disebutkan surah An-Nahl ayat 90, ada 3 pokok ini sebenarnya. Dari sekian banyak kebajikan dan sekian banyak keburukan terangkum dalam 3 hal yang diperintahkan oleh Tuhan dan 3 hal yang dilarang oleh Tuhan. Mohon izin, saya akan bacakan kutipan dari Al-Quran. Bagi yang beragama lain cukup menyimak, ya, cukup menyimak. Saya akan bacakan di dalam berbahasa Arab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Al-ayah, sadaqallahul 'azim. Inna Allaha, saya maknai satu-satu. Inna Allah, sesungguhnya Allah, ya'muru, memerintahkan kepada siapa? Umat beragama, umat manusia. Karena manusia itu dalam perspektif Tuhan harus beragama. Bil adli, memerintahkan untuk berbuat adil. Saya jelaskan nanti satu persatu. Wal ihsan, dan berbuat ihsan atau kebajikan. Wa ita'i dzil qurba, dan saling menolong terhadap kerabatnya. 3 hal yang diperintahkan ini mencangkup garis besar di dalam beragama. Orang beragama itu harus adil, orang beragama itu harus baik, orang beragama itu juga harus saling membantu. Inilah konsep yang diperintahkan di dalam agama. Agama manapun. Saya yakin, walaupun saya belum pernah belajar lebih dalam tentang Injil, belum pernah belajar lebih dalam tentang kitab Weda dan kitab-kitab yang lain, maka pasti di dalamnya ada perintah tentang berbuat adil, dan itu adalah sangat luas. Baik adil kepada diri sendiri, adil kepada keluarga, adil kepada lingkungan, adil kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Wal ihsan, dan berbuat kebajikan. Wa ita'i dzil qurba, dan saling tolong menolong, ya, saling memberikan bantuan. Dalam hal ini adalah kekerabatan, persaudaraan. Inilah agama. Wa yanha, dan dicegah, dilarang, anil fahsya, untuk berbuat keji, wal munkar, dan berbuat kemungkaran, wal bagh, dan permusuhan. Maka al-fahsya yang dilarang adalah kebalikan dari al-adil. Maka al-fahsya itu jangan berlaku zalim, jangan berperilaku ingkar, jangan mengingkari kebenaran, jangan menzalimi seseorang, jangan menzalimi diri sendiri, jangan menzalimi makhluk Tuhan yang lainnya. Maka ini hal-hal yang dilarang. Wal munkar, dan jangan berbuat kemungkaran. Apa kemungkaran? Kerusakan. Wal bagh, dan jangan berbuat permusuhan. Ini konsep agama di dalam
komponen yang ada di dalam ajaran agama itu sendiri. Ini tentang ajarannya. Tapi kalau dalam urusan komponen atau unsur utama di dalam beragama, orang bisa dikatakan beragama adalah ketika mereka memiliki tauhid, memiliki syariat, memiliki akhlak. Ini orang baru beragama. Kalau sudah beragama, maka ajaran di dalam agama meliputi 3 hal ini, yaitu yang pertama, al-adl, perintah untuk berbuat adil. Dari innallaha ya'muru bil adli. Ya, bil adli, berbuat adil. Anda nanti sebagai calon bidan. Bidan itu kebidanan atau perang tadi? Bidanan ya sekarang ya. Baik. Ketika Anda menjadi seorang bidan, maka konsep keadilan ini harus diterapkan. Adil itu nggak harus sama berat loh ya. Adil itu nggak harus sama besar. Konsep keadilan itu tidak harus sama. Tapi konsep keadilan itu dalam konsep agama Islam, al-wad'u syai'in ala mahallih, menempatkan sesuatu pada porsi yang tepat, bijak, itu adil. Contoh, kamu punya adik masih SD kelas 3. Kemudian kalian punya bapak kok memberikan uang saku sama. Adikmu yang masih kelas 3 SD diberi uang saku 10.000, kamu juga kuliah diberi uang saku 10.000 misalnya. Maka dalam konsep ini adil belum tentu sama, belum tentu harus sama. Melihat kebutuhannya, melihat jarak tempuhnya, maka yang dimaksud adil holistik. Secara umum, secara luas harus dipantau, harus dilihat. Kalaulah ada pasien datang dengan antrian nomor 1, 2, 3 sampai 10, dengan keadaan antri yang biasa, kemudian di tengah-tengah antrian itu, ya, di tengah antrian itu ada yang darurat, yang tiba-tiba harus segera ditangani, yang ancamannya adalah keselamatan jiwanya, maka konsep keadilan itu bukan berarti kamu harus nunggu urutan. Ya tunggu dong, ibu ini urutan ke-8, ini saya masih urutan ke-6 misalnya. Ketika memandang situasi keadaan yang seperti itu, adil itu adalah melihat kebutuhannya juga. Oh iya, ibu saya tangani dulu, karena ibu yang paling membutuhkan pertolongan secara cepat di antara yang lain. Bukan berarti meremehkan yang lain. Maka konsep adil itu harus bijak. Jadi adil itu enggak harus persis. Adil itu enggak harus sama persis di dalam pembagian sesuatu. Memang idealnya ketika dalam suatu antrian Anda melayani secara adil, itu adalah bagaimana memberikan pelayanan secara urut dan bijak. Nah ini. Dan aku sekalian, perintah yang kedua adalah al-ihsan. Setiap agama ada konsep ihsan. Ihsan dalam maksud adalah suatu kebajikan, perbuatan baik. Gak ada di dalam suatu agama yang kemudian itu merusak tatanan kehidupan. Kalau ada ajaran agama yang merusak tatanan kehidupan, maka bisa dipastikan itu suatu kesalahan. Misalnya, agama melarang adanya pernikahan sedarah. Sedarah yang dimaksud satu saudara, satu ayah, satu ibu kok menikah. Semua agama melarang itu.
maka ini untuk kebajikan. Karena dalam konsep ilmu sains pun, seandainya saudara, kakak dan adik kemudian melakukan suatu hubungan dan kemudian menghasilkan suatu pembuahan, maka hasilnya anaknya pun akan mendekati terhadap suatu kecacatan ataupun sangat rentan terhadap penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Ini sains. Sains itu membuktikan bahwasannya agama itu adalah menuntun manusia terhadap hal yang baik. Contoh lain, agama ini Islam, untuk Islam ya, untuk agama Islam contohnya. Agama Islam melarang laki-laki memakai emas misalnya. Melarang laki-laki memakai emas. Maaf untuk yang beragama lain, saya mengambil contoh di agama kami. Maka sebenarnya konsep ini telah dibuktikan oleh ilmuwan. Ternyata kenapa laki-laki tidak boleh memakai emas dan perempuan itu boleh? Ternyata orang yang memakai emas dalam waktu yang berkepanjangan, emas yang dimaksud bisa sebagai kalung, bisa sebagai cincin, bisa sebagai gelang, dan lain sebagainya, dalam waktu yang panjang, maka ada partikel-partikel khusus yang menyatu dalam aliran darah. Yang lama-kelamaan, jika itu dibiarkan secara akut, maka akan menimbulkan gejala penyakit yang namanya Alzheimer. Kenapa kok wanita boleh? Nah, wanita boleh karena wanita yang masih sehat, yang belum menopause, unsur-unsur yang menjadi sarangnya penyakit tadi akan dikeluarkan secara rutin setiap bulannya bersama dengan darah kotor. Dalam konsep Islam disebut sebagai haidah. Dalam bahasa kalian di kebidanan sebagai menstruasi. Maka dalam Islam darah haid itu bisa katakan sebagai damul mar'ati fi sabilis sihhati. Darah wanita menunjukkan dirinya masih sehat, masih bisa dibuahi, masih bisa punya keturunan. Maka dalam konsep ini Islam pun menganjurkan untuk membatasi pemakaian perhiasan berupa emas bagi wanita yang sudah menopause. Ya, bagi wanita yang sudah menopause. Bagi wanita yang masih aktif menstruasinya, aman, bebas memakainya. Bahkan dianjurkan apabila itu untuk menyenangkan pasangannya, untuk merawat dirinya. Anak-anak sekalian, konsep yang kedua, ajaran yang ada di dalam agama, suatu perintah itu adalah perintah ihsan, perintah berbuat kebajikan. Semua agama, saya yakin gak ada agama yang merintahkan untuk maling, gak ada agama yang memerintahkan untuk merampok, gak ada agama yang memerintahkan untuk zina, gak ada agama yang memerintahkan untuk hubungan terlarang, gak ada agama yang memerintahkan untuk menggugurkan kandungan. Gak ada agama yang memerintahkan untuk atau memboleh untuk membunuh. Semuanya, semua agama setelah konsep keadilan adalah memerintahkan terhadap kebajikan. Karena contoh-contoh yang saya sebutkan tadi bukan kebajikan. Ini konsep utamanya, konsep utamanya. Tapi kemudian tiba pada masa-masa tertentu, misalnya harus memilih. Itu sudah lepas dari konsep utama. Harus memilih, misalnya ada seorang ibu yang hamil dengan resiko. Seorang ibu hamil dengan resiko. Secara sains
dia bisa melahirkan, dia bisa hamil, akan tetapi pilihannya, taruhannya nyawa misalnya. Dengan penyakit tertentu, kemudian dia harus memilih. Ini kalau dibiarkan bisa anaknya selamat, tapi setelah lahir bisa saja proses melahirkan ibunya yang kalah. Ataupun sebaliknya, maka kemudian kadang SPOG, ya, dokter spesialis kandungan, obgyn misalnya, dalam hal ini memberikan pilihan, Pak, ini saya mau berikhtiar, istri Bapak akan kami operasi, tapi resikonya salah satunya yang selamat. Kami akan berikhtiar untuk menyelamatkan kedua-duanya, akan tetapi dominan akan menyelamatkan misalnya ibunya, misalnya kayak gitu. Maka dalam konsep ini sebenarnya tetap kebajikan yang dipilih. Tidak lantas memilih, ya sudah, saya langsung memilih ibunya, anaknya langsung saya langsung pilih resiko mati daripada ibunya yang mati. Tidak. Harus berikhtiar kedua-duanya. Harus berikhtiar kedua-duanya. Atau ketika belum terjadi pembuahan secara sempurna, sudah dibuahi tapi masih berupa mudghah misalnya, berupa mudghah, belum terjadi nafas yang ditiupkan oleh Tuhan, ya, belum nafas ditiupkan, kemudian berdasarkan ilmu sains, ibu ini tidak boleh hamil. Kalau ibu hamil resikonya begini. Maka dengan ikhtiar yang nyata, dengan pengetahuan sains yang kuat, bukan karena menutupi aib dan lain sebagainya, maka pilihan yang tadi, ya, misalnya harus menggugurkan, harus menggagalkan pembuahan, harus dipilih, maka konsep yang seperti ini bisa dimakfu, bisa diampuni oleh Tuhan, yang di dalam Islam disebut sebagai unsur darurah. Ya, unsur darurah. Yang terakhir, yang merupakan perintah di dalam beragama adalah ita'idil qurba. Kalau dalam makna yang sesungguhnya tadi, ita'idil qurba yaitu memberi bantuan kepada kerabat. Bantuan yang dimaksud dalam segala hal. Orang butuh materi, ya bantu materi. Orang butuh tenaga, ya butuh tenaga. Apa intinya? Konsep persaudaraan, bukan konsep perpecahan. Konsep persatuan, persaudaraan. Di dalam agama Islam, persaudaraan itu ada 3 macam. Ya. Pertama, persaudaraan sesama manusia, ya. Persaudaraan sesama manusia, agamanya apapun, sukunya apapun, yang hal ini disebut sebagai ukhuwah insaniyah. Dia manusia, dia adalah saudara kita, dia adalah anak cucu Nabi Adam. Seperti pertemuan kita yang pertama, mereka adalah saudara kita, persaudaraan sesama manusia. Maka kemudian setelah sesama manusia, ukhuwah ad-diniyah. Kalau dalam Islam disebut ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sesama agama tentu memiliki kesamaan-kesamaan tertentu. Bagaimana ia memiliki kedekatan-kedekatan dan kesamaan di dalam melakukan ritual agama. Itu saudara kita, lebih intim. Ya. Selain itu juga bagi kita ada ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama bangsa.
setanah air. Ya. Kita hidup di Indonesia kita hidup di negeri kita di merah putih kita. Siapapun kita adalah ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama bangsa. Kemudian ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Kalau secara intim di dalam agama tertentu dinamakan ukhuwah ad-diniyah, persaudaraan dalam satu beragama. Nah, Bapak sekalian, inilah 3 perintah dalam konsep besar yang terjadi pada agama manapun. Tentu kebalikannya bisa terjadi sebaliknya, yaitu larangan. Kebalikannya dari al-adil atau keadilan, maka kita dilarang al-fahsya, melakukan kezaliman, membiarkan suatu kezaliman terjadi. Ini namanya fahsya. Kalau tadi saya contohkan di awal tadi ada orang yang darurat di antrian nomor 8 sedangkan kamu masih berada di nomor 6 dan kamu biarkan saja antrian nomor 8 itu sampai mengalami kesulitannya yang sangat sulit, maka itu kita zalim namanya. Zalim itu namanya. Kita harus mengatasi mana yang paling darurat untuk menghindari kezaliman. Kemudian larangan yang kedua, kebalikan dari al-ihsan. Kalau al-ihsan itu selalu tujuannya kebaikan, maka al-munkar yang dilarang adalah melakukan kebatilan, melakukan kerusakan. Kita dilarang mengadu domba, kita dilarang mengadu domba tadi istilah ya, bukan berarti dombanya diadu ya. Kita dilarang minum khamr, kita dilarang mabuk-mabukan. Dalam konteks ini adalah al-munkar. Kemudian larangan yang ketiga, kebalikan dari perintah ita'idil qurba, perintah dari persaudaraan, maka kita juga dilarang untuk al-bagh, yaitu menanam permusuhan. Inilah perintah yang ada di dalam agama. Anak-anak sekalian, lantas kemudian bagaimana peran kita beragama di dalam kehidupan kita dalam berprofesi, baik Anda yang bidan ataupun di profesi-profesi yang lain. Misalnya, nilai beragama saya ambilkan dari Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ala, ingatlah, bidzikrillah, hanya dengan mengingat Tuhan, hanya dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram, hati kita menjadi nyaman. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bidzikrillah, dengan menyebut Tuhan, dengan mengingat Tuhan, adalah konsep beragama. Maka di dalam berprofesi, status agama kita, kalau Anda menjadi bidan, maka menjadi sandaran utama. Qadarillah. Anda adalah perantara Tuhan. Anda adalah kebajikan yang disebar oleh Tuhan untuk menolong manusia dalam proses melahirkan, dalam proses menolong manusia dalam merawat bayinya. Maka dalam konteks ini Anda sebagai perantara, maka sandarannya Tuhan. Sehingga kalau Anda bersandar kepada Tuhan, Anda hanya sebagai menjadi wasilah, perantara. Maka perantara adalah melakukan yang terbaik. Setelah melakukan yang terbaik, maka Tuhanlah yang menentukan dia lahir dengan selamat atau dia lahir dalam keadaan yang lain. Maka kemudian sebagai profesi calon bidan kalian, maka
Status agama adalah pemacu dalam berikhtiar. Ikhtiar itu apa? Usaha melakukan yang terbaik, menganalisis yang terbaik untuk memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena ikhtiar yang baik akan diberi hasil yang baik oleh Tuhan. Allah berfirman, "Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguh Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang berikhtiar untuk merubahnya. Sungguh manusia itu kalau mendiamkan dirinya, ya sudah, aku tak diam saja. Lahir, ya biarkan. Nggak lahir, ya biarkan. Menunggu takdir begitu. Maka bukan inilah konsep orang beragama. Maka seorang bidan harus punya analisis yang kuat. Dengan dasar keilmuan yang dimilikinya, ia bisa menganalisis, oh iya, dengan status yang seperti ini kita ikhtiarkan ibu bisa lahiran di sini. Maka ini ikhtiarnya maksimal. Dan juga dengan ikhtiar ibu, dengan kondisi ibu yang sudah demikian, mulai dari pagi sampai malam ini hanya pembukaan satu, nggak nambah-nambah, ibu sudah kesakitan, dan dilihat kondisi atau posisi bayi itu yang demikian-demikian, maka ikhtiar ibu harus kami rujuk ke rumah sakit tertentu misalnya. Atau ibu harus dilakukan tindakan operasi untuk melahirkan. Maka dalam konteks ini memacu semangat. Karena ikhtiar kita yang terbaik itu akan menjadikan hasil yang terbaik. Kalau sudah berikhtiar kemudian kehendak Tuhan lain dengan keinginan kita, ingat, sesungguhnya takdir yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik menurut Tuhan. Yang belum tentu sesuai dengan bayangan atau cita-cita kita. Anak-anakku sekalian, pengamalan nilai agama dalam setiap profesi sebagai bentuk kepatuhan kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai agama di dalam profesi, terutama Anda sebagai bidan, maka kepatuhan kita beragama ditunjukkan seberapa besar profesionalitas Anda di dalam menjalankan tugasnya. Tak peduli yang Anda hadapi adalah siapa, orang mana, suku mana, pernah bermasalah dengan Anda, tak peduli dengan itu semua, hanya melihat nilai kemanusiaan di sana sebagai bentuk Anda orang yang taat kepada Tuhan, maka Anda akan menjadi orang yang profesional di dalam menjalani profesi sebagai bidan. Selanjutnya, konsep nilai yang ada itu adalah konsep nilai agama yang saya maksud dari awal hingga akhir itu adalah bagi orang-orang berprofesi, terutama bagi Anda dalam profesi kebidanan, di antaranya care. Apa? Peduli. Ya. Sifat peduli. Kemudian honest, kejujuran, fighting spirit, semangat perjuangan, respect, saling menghargai, dan hope atau roja atau pengharapan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam hal ini, inilah nilai-nilai agama yang bisa diterapkan di dalam kita berprofesi. Care, peduli, honest, kejujuran, fighting spirit, semangat juang, respect, saling menghargai, hope, harapan kepada Tuhan, sandaran kepada Tuhan, sandaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Finish. Inilah materi kita untuk pertemuan yang kedua di siang hari ini. Silakan, kalaulah ada pertanyaan, boleh raise hand untuk kami tunjuk menanyakan sesuatu. Silakan. Kalau ada pertanyaan, apa yang mau didiskusikan? Raise hand, silakan. Silakan angkat tangan kalau ada yang mau ditanyakan.
Sudah cukup? Nggak ada? Tidak, Pak. Semua ya. Coba gimana? Saya terangkan terlalu cepat atau bagaimana kira-kira? Bisa diikuti ya? Iya, Pak, bisa. Oke. Kemarin ada yang belum kenalan. Sampai satu-satu. Yusi Dwi Rahayu. Ingin tahu Mbak Yusi? Halo? Mana Mbak Yusi? Firda Juwita. Firda. Mana ya yang dipanggil kok hilangnya? Oh iya, Yusi. Di mana Dok kamu Dok? Kok kayak di kampus ya? Yusi asalnya dari mana? Sorry, I didn't get your voice. Ya. Oke, ganti. Next to Chandra. Chandra Widya. Where are you from? Yep. Dari mana Chandra? Asalnya? Dari Iya. Dari? dari Malang. Oh, Malang. Malang mana Dok? Malang John, Pak. Ini di antara kalian ada yang memang keluarga sebelumnya sudah jadi nakes, tenaga kesehatan? Ada? Atau kalian yang berusaha pertama kali? Yang ada raise hand dong. Saya ingin tahu dikit-dikit. Oke. Belum ada. Kalian sudah pernah ke kampus ya? Sudah pernah ke kampus? Sudah masuk ke kampus? Sudah pernah? Sudah, Pak. Pak. Sudah ada informasi untuk tatap muka offline saat ini? Belum sampai ke kalian? Baru ada rencana, Pak. Oke. Baik, anak-anak sekalian, cukup untuk hari ini. Setelah ini absennya ngisi link ya, ngisi link di Google Form. Linknya akan saya kirim di grup setelah ini. Saya kasih waktu 30 menitan, sekitar 30 menit nanti link absen akan saya tutup lagi. Silakan saat ini untuk kebutuhan ngisi absen, Anda screenshot masing-masing, di screenshot sendiri-sendiri. Karena nanti dibutuhkan screenshot untuk absennya. Screenshot dan nama kalian kalau tidak sesuai dengan namanya silakan dibenarkan dulu barangkali. Sesuaikan nama, kemudian silakan di screenshot. Karena nanti dibutuhkan di Google Form-nya. Sudah screenshot? Screenshot masing-masing sudah? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, saya akhiri. Kita tutup dengan doa untuk yang muslim dengan doa kafaratul majlis.
untuk yang non-muslim dengan caranya dan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf dari awal hingga akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.